Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru yang tidak bosan-bosan menyapa kalian untuk tetap semangat dalam belajar. Semoga keadaan kalian senantiasa sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah dengan kegiatan mengamati paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet, kalian diharapkan dapat menjelaskan kembali tentang iklan elektronik dengan tepat. Kemudian, dengan kegiatan berlatih mencari dan memilih contoh iklan elektronik, kalian diharapkan mampu menuliskan kesimpulan isi iklan elektronik dengan tepat. Dan juga dengan kegiatan membaca karakteristik iklan elektronik, kalian diharapkan dapat menjelaskan kembali karakteristik iklan elektronik, baik iklan radio, televisi, maupun internet. Dan dengan kegiatan mengamati gambar iklan minuman, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi zat penyusun minuman tersebut, lalu mengklasifikasikannya ke dalam zat tunggal, zat campuran dengan tepat. Dengan kegiatan berlatih membuat bagan tentang materi, kalian juga diharapkan mampu menyimpulkan jenis-jenis materi suatu benda dan contohnya dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan kegiatan mencoba membuat larutan, kalian diharapkan mampu menuliskan perbedaan antara zat campuran homogen dengan zat campuran heterogen dalam bentuk laporan dengan tepat. Baiklah anak-anak, bahasan kita yang pertama adalah tentang iklan, khususnya tentang iklan elektronik. Mengapa disebut sebagai iklan elektronik, Nak? Ya, karena penyebarannya menggunakan media elektronik seperti radio, televisi, dan juga internet. Apa saja bentuk iklan elektronik itu? Ayo saksikan video ini hingga selesai. Iklan elektronik banyak jenisnya. 3 diantaranya yang akan kita pelajari saat ini. Ketiga jenis iklan tersebut adalah iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Bagaimanakah karakteristik ketiga iklan elektronik tersebut? Nah, untuk mengetahuinya silakan buka buku kalian halaman 55 ya, tema 9. Di sana ada penjelasan tentang ketiga iklan tersebut beserta contoh-contohnya. Baiklah anak-anak, Bapak ingatkan kembali bahwa iklan pada radio hanya berupa rekaman suara, sedangkan iklan pada televisi bisa berupa video, begitu juga iklan pada internet. Iklan internet yang terdapat pada buku kalian merupakan iklan jenis banner. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman website. Sedangkan contoh iklan televisi pada buku kalian adalah sketsa gambar yang disusun berurutan. Iklan seperti ini bisa juga dibuat dalam bentuk video yang dibuat pada sebuah rumah produksi. Dari hal-hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa ciri khas atau karakteristik iklan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, iklan radio mempunyai karakteristik hanya dapat didengar saja. Sedangkan iklan pada televisi mempunyai karakteristik dapat dilihat dan juga didengar. Sedangkan iklan pada internet mempunyai karakteristik yaitu ada yang hanya dapat didengar dan ada pula yang dapat didengar dan dilihat sekaligus. Nah, anak-anak, coba perhatikan salah satu contoh iklan elektronik yang dijelaskan pada buku kalian halaman ini. Coba apa ya isi iklannya? Ayo, ada yang tahu tidak, Nak? Saya tahu, Pak. Silakan Dayu, apa isi iklan tersebut?
Isi iklan internet tersebut menawarkan produk makanan, Pak. Produk makanan yang ditawarkan adalah mie instan merek Yumi. Mie instan ini dapat dinikmati saat sibuk ataupun santai, dan enak jika dinikmati saat masih hangat, Pak Guru. Iya, benar sekali Dayu. Baiklah anak-anak, berikut ini gambar yang dibuat oleh teman-teman kalian berdasarkan iklan minuman pada televisi yang mereka lihat. Di antaranya adalah ada iklan minuman air mineral, ada iklan minuman air segar, dan ada juga iklan minuman kopi. Nah, dari ketiga contoh minuman tersebut ternyata memiliki perbedaan. Minuman mineral termasuk zat tunggal. Minuman segar termasuk zat campuran homogen, sedangkan kopi termasuk campuran heterogen. Untuk lebih jelasnya seperti ini nak. Semua benda di alam ini disebut materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal atau zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya terdiri dari satu zat atau satu materi saja. Sedangkan zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih materi. Zat tunggal terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya adalah garam, air, dan gula. Dan zat campuran juga terbagi menjadi dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang menyatu secara sempurna. Contoh campuran homogen antara lain sirup. Karena sirup merupakan campuran antara gula, pewarna, dan juga air. Kemudian contoh lainnya adalah larutan oralit. Karena larutan oralit terdiri dari campuran antara air dan garam. Selain itu, yang termasuk campuran homogen adalah udara. Karena udara merupakan campuran dari berbagai macam gas. Kemudian campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contohnya adalah air kopi, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Sekarang waktunya kita melakukan percobaan. Percobaan ini bertujuan untuk membedakan antara campuran homogen dengan campuran heterogen. Bagaimana kita melakukan percobaan ini? Ayo anak-anak, kita siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang diperlukan adalah pertama 2 buah gelas plastik transparan dan sendok. Kemudian air hangat, gula pasir, dan bubuk kopi. Langkah percobaannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita bedakan dulu antara gelas yang satu dengan gelas yang lainnya dengan memberi label, misalnya gelas A dan gelas B. Setelah itu, tuangkan air hangat pada gelas A dan juga air hangat pada gelas B. Masukkan gula pasir ke dalam gelas A yang sudah berisi air hangat, aduk gula hingga larut dalam air. Masukkan kopi ke dalam gelas B yang juga sudah berisi air hangat dan aduk hingga larut. Kemudian diamkan keduanya dalam beberapa saat. Nah, sekarang kita bandingkan kedua larutan tersebut. Apa yang kamu lihat, nak?
Pada gelas A, gulanya sudah tidak terlihat lagi, Pak Guru. Sudah hilang. Tapi pada gelas B, pada dasar gelas ada sedikit endapan kopi, Pak Guru. Iya, betul. Jadi kesimpulannya adalah campuran pada gelas A yaitu campuran antara air dan gula pasir telah bercampur secara sempurna. Maka campuran ini disebut campuran homogen. Sedangkan pada gelas B yaitu campuran antara air dan kopi masih terlihat adanya endapan kopi. Ini adalah campuran heterogen karena tidak tercampur secara sempurna. Demikianlah anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.